Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes kembali memperlihatkan keadaan di dunia bawah Elbaf, tempat di mana Luffy, Gaban, dan yang lain sedang berada saat ini. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, beberapa waktu yang lalu ada raksasa iblis yang jatuh ke sana sehingga dihadapi oleh Luffy. Dalam pertarungan itu, Gaban memantau serta mengarahkan Luffy agar bisa semakin baik dalam penguasaan Haoshoku Haki. Sekarang raksasa itu memang sudah kalah, tapi pelajaran dari Gaban tentang Haki kepada Luffy masih berlanjut dalam bentuk teori, komentar, dan juga sebuah penjelasan. Sang tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger itu berkata bahwa ada hal penting lain yang harus Luffy perhatikan ketika sedang menyalurkan serangan dengan Haoshoku Haki. Berdasarkan apa yang Gaban lihat dan rasakan tadi, ketika mengeluarkan Haoshoku Haki tingkat tinggi, kewaspadaan Luffy menjadi menurun. Dengan kata lain, Luffy hanya fokus untuk menyerang dengan Haoshoku Haki saja, sedangkan Kenbunshoku Hakinya seketika menjadi melemah. Untung saja yang dihadapi Luffy tadi hanyalah raksasa iblis, sebab jika Luffy melawan musuh yang jauh lebih kuat, tentu itu tadi sangat berbahaya. Maka Gaban mengingatkan agar Luffy tetap memakai Kenbunshoku Haki dengan optimal saat sedang mengeluarkan Haoshoku Haki yang besar. Jadi yang ingin Gaban tekankan adalah keseimbangan antara penggunaan Haoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki. Keduanya sama-sama harus dipakai dalam tingkatan tinggi untuk bisa bertarung dengan baik dalam menghadapi musuh yang kuat. Gaban juga menambahkan, untuk orang-orang yang sudah terbilang master dalam penggunaan Haki, jangankan Haoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki saja, mereka juga bisa memadukan 3 jenis Haki tingkat tinggi sekaligus dalam satu waktu. Sehingga dalam sebuah pertarungan, mereka langsung memasuki mode 3 Haki tingkat tinggi. Gaban dan Rayleigh pada masa muda bisa melakukan hal itu, tapi tetap tidak sehebat Roger. Sedangkan pada masa kini, orang yang sangat ahli dalam menggunakan 3 jenis Haki tingkat tinggi sekaligus adalah Shanks rambut merah. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Shanks juga pernah memakai kemampuan ini dalam pertarungan di Pulau Hachinosu. Dia benar-benar menjadi sangat kuat dan sulit diserang dalam mode itu. Kurohige yang sudah menggunakan 2 kekuatan buah iblis saja sempat kewalahan melawan Shanks yang sedang dalam mode 3 Haki tingkat tinggi itu, sehingga itu semakin menegaskan betapa hebatnya mode tersebut. Hanya saja, efek samping yang cukup merepotkan dari mode 3 Haki tingkat tinggi itu adalah energi yang terkuras terbilang sangat banyak. Bahkan Shanks merupakan keturunan Vigarland dengan kapasitas Haki yang besar saja sempat mengalami kelelahan dan langsung menonaktifkan mode 3 Haki tingkat tinggi itu ketika masih bertarung melawan Kurohige. Konsekuensi menggunakan mode 3 Haki tingkat tinggi sekaligus adalah konsumsi Haki yang sangat besar. Kembali menyorot Gaban saat dia menyinggung soal mode 3 Haki tingkat tinggi itu, Loki akan langsung menjadi kesal karena dia ingat 6 tahun yang lalu dalam duelnya melawan si rambut merah itu, Shanks juga sempat memakai mode tersebut dan membuat Loki menjadi kerepotan. Loki memang adalah raksasa yang sangat kuat, bahkan saat ini dialah raksasa terkuat di Elbaf. Jadi wajar saja jika Shanks dulu juga harus menggunakan mode 3 Haki tingkat tinggi untuk bertarung melawan Loki. Berbeda dengan Loki yang kesal, Luffy terlihat semakin kagum kepada Shanks setelah mendengar hal itu. Luffy berkata dia juga akan berusaha agar bisa memakai 3 Haki tingkat tinggi pada saat yang bersamaan agar dia bisa menjadi sekuat Shanks. Namun Gaban menasehatinya dengan bilang untuk sekarang jangan dulu memikirkan soal hal itu. Fokus saja pada penggunaan Haoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi sekaligus. Menggunakan 2 Haki tingkat tinggi sekaligus saja sudah terbilang sangat sulit, sehingga Luffy fokus dulu saja pada latihan itu. Untuk urusan mode 3 Haki tingkat tinggi seperti Shanks bisa mereka latih nanti seiring berjalannya latihan dan praktik Luffy. Gaban menceritakan soal mode 3 Haki
Haki tingkat tinggi hanya sebagai informasi saja, bukan berarti Luffy harus langsung mempelajarinya saat ini juga. Gaban bilang segala sesuatu itu memang harus dilakukan secara bertahap. Jadi, lakukanlah dengan fokus dan perlahan agar latihannya menjadi lebih optimal. Beralih ke dunia matahari, di sana Franky, Bonnie, dan Lilith akan beraksi kembali. Mereka sekarang memakai strategi baru dalam kekacauan besar yang sedang terjadi. 3 orang itu berkoordinasi dengan para prajurit raksasa yang sedang berada di sana, sehingga masing-masing dari mereka memimpin satu kelompok yang berisi belasan prajurit raksasa. Untuk kelompok yang dipimpin oleh Franky, mereka mengincar Summers. Untuk kelompok yang dipimpin oleh Bonnie, mereka bertujuan pergi ke tempat di mana Nami dan yang lain sedang terikat sekarang ini. Nah, untuk kelompok Lilith, mereka menargetkan para monster mimpi buruk yang sedang berkeliaran. Lilith sendiri memang bukan petarung hebat seperti Franky ataupun Bonnie, tapi seperti yang kita tahu, dia telah mengambil sebuah senjata hebat dari kapal Thousand Sunny. Senjata itu merupakan salah satu perlengkapan yang dia bawa dari Pulau Egghead yang lalu. Dengan senjata tersebut, setidaknya dia bisa berguna jika hanya untuk menghadapi para monster mimpi buruk saja. Mereka bertiga pun langsung bergerak memimpin kelompok masing-masing. Jika ada yang bingung mengapa di antara kelompok mereka tidak ada yang mengincar Killingham, itu karena Killingham sekarang sedang berada di dekat Imusama. Nah, tentu mereka semua bisa merasakan bahwa Imusama memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga mereka tidak mau memprovokasi sosok terkuat itu. Untuk saat ini, Imusama hanya diam dan memantau keadaan saja, karena dia memang ingin melihat seberapa jauh kemampuan pihak Elbaf sekarang ini. Melihat kualitas prajurit raksasa pada masa kini memang sangat penting bagi Imusama, karena tujuannya di sana adalah untuk menjadikan Elbaf sebagai sekutu, sebab keperpihakan Elbaf bermanfaat dalam perang besar nanti. Beralih ke Pulau Hachinosu, Bogart telah tiba di tempat Koby dan kawan-kawan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Koby dan yang lain sedang melawan Seraphim Hawk alias S-Hawk. Namun, mereka sangat kesulitan dalam menangani kekuatan dan kecepatan dari Seraphim itu. Ketika Bogart kini telah muncul, dia langsung mengambil alih pertarungan melawan Seraphim Hawk. Itu akan ada momen epik di mana Bogart dan S-Hawk saling serang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka beradu tebas secara beruntun di udara. Jadi di sini Bogart terbukti mampu menandingi kecepatan dari S-Hawk, berbeda dengan para marinir lain tadi yang tampak sangat kesulitan. Orang-orang yang melihat itu pun akan takjub dengan kekuatan Bogart. Koby pun senang dan berkata, Bogart memang adalah sosok yang sangat kuat. Dia juga adalah salah satu orang yang pernah melatih Koby dan Helmeppo dulu. Jadi mereka berdua tahu sekuat apa Bogart ini. Usai saling serang, Bogart meminta Koby dan yang lain untuk segera pergi dari sana, sebab masih ada banyak hal dan banyak musuh lain yang harus dihadapi di Pulau Hachinosu. Soal Seraphim Mihawk biar menjadi urusan dari Bogart saja. Koby dan yang lain percaya pada kekuatan Bogart, sehingga mereka pun tanpa ragu pergi dari sana sesuai dengan perintahnya. S-Hawk mencoba untuk mengejar mereka, tapi dengan cepat Bogart langsung menyerang Seraphim itu dan bilang lebih baik fokus saja pada musuh di hadapannya. Bogart lalu menambahkan, dia selalu penasaran seberapa kuat sebenarnya penemuan dari Vegapunk yang menggantikan Shichibukai itu. Berhubung sekarang S-Hawk berada di bawah kendali musuh, maka ini kesempatan bagus bagi Bogart untuk menguji kekuatannya. Beralih ke area lain Pulau Hachinosu, pertarungan sengit antara Ben Beckman melawan Kizaru masih terus berlanjut. Kali ini Ben Beckman akan lebih dominan dalam memakai beragam teknik bela diri yang dia kuasai dan juga dipadukan dengan Busoshoku Haki yang sangat kuat. Sedangkan untuk Kizaru saat ini akan fokus memakai beragam serangan berkecepatan cahaya dari jarak dekat. Sementara itu, di tempat Shanks, sang Yonko rambut merah tersebut masih bertarung melawan Kuzan dan Kurohige sekaligus. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Kuzan dan Kurohige melancarkan serangan kuat bersama-sama. Namun Shanks menggunakan pertahanan Busoshoku Haki tingkat tinggi, sehingga kedua serangan itu pun tidak berhasil mengenai tubuh Shanks, hanya menabrak pelindung dari Busoshoku Haki tersebut. Busoshoku Haki tingkat tinggi milik Shanks dibuat seperti semacam zirah pelindung yang mampu melindungi penggunanya dari berbagai
berbagai macam serangan. Kini Kuzan akan melancarkan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Shanks memakai Ken Bunshoku Haki untuk melihat sekilas masa depan sehingga dia tahu bagaimana cara mengatasi atau menghindari serangan itu. Jadi tadi Shanks menggunakan Busoshoku Haki tingkat tinggi untuk menahan serangan, sedangkan sekarang dia menggunakan Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi untuk menghindari serangan itu. Dia benar-benar memanfaatkan semua aspek haki untuk bertarung dengan optimal. Nah, setelah berhasil menghindar, giliran Shanks yang membalas serangan Kuzan dengan tebasan berdaya hancur tinggi yang dilapisi dengan Haoshoku Haki yang sangat kuat. Kuzan memang sempat menangkis dengan perisai pelindung es, tapi serangan Shanks menembus pertahanan es Kuzan sehingga dia pun terhempas dan juga terluka. Meski begitu, Kuzan masih belum kalah. Pertahanan esnya tadi yang dilapisi dengan Busoshoku Haki cukup kuat dalam mempengaruhi dampak serangan dari Shanks. Dia pun bangkit lagi untuk kembali ke tempat sang Yonko itu. Tapi Rockstar dan beberapa kru lainnya muncul menghalangi Kuzan. Rockstar tahu mereka pasti akan kalah, tapi setidaknya dia ingin memberi waktu kepada Shanks agar bisa fokus lagi melawan Kurohige 1 lawan 1. Untung saja sebelum mereka saling serang, kru inti Shanks bernama Hongo muncul di sana juga. Dia awalnya sedang berjaga di depan pintu bangunan tengkorak agar tidak semakin banyak anak buah Kurohige yang masuk ke sana. Tapi kini dia memutuskan untuk membantu Rockstar saja. Karena situasi masih tidak kondusif, Hongo pun meminta Rockstar dan yang lain untuk bertukar posisi saja. Mereka pergi ke pintu bangunan tengkorak, sedangkan dirinya akan bertarung menghadapi Kuzan. Walau Kuzan memang lebih kuat daripada Hongo, tapi ini tentu jauh lebih baik daripada Rockstar dan kawan-kawan yang melawannya. Sebelum pergi, Rockstar memberi Hongo obat penambah stamina yang dia ambil dari kapal beberapa waktu yang lalu. Obat ini adalah ciptaan Hongo dan tentu berbeda dengan ramuan aneh milik Dokyu. Obat ini hanya menambah sedikit stamina, tapi tidak punya efek samping yang berbahaya. Sedangkan ramuan aneh Dokyu memberi peningkatan stamina dan kekuatan secara signifikan, tapi ada efek samping yang sangat berbahaya. Berpindah ke tempat lain yang juga sedang kacau, Pulau Karibari juga akan diperlihatkan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, terjadi kehebohan di bagian pantai pelabuhan pulau tersebut. Rupanya kehebohan itu berasal dari Germa yang datang ke Pulau Karibari. Beberapa waktu yang lalu, Vinsmoke Judge memang berbincang melalui Denden Mushi dengan kaisar dunia bawah bernama Duveld. Duveld sendiri berperan sebagai pemberi dana atau investor untuk Judge kelompoknya. Nah, karena sekarang Judge dan Caesar Clown telah mendirikan organisasi ilmuwan baru bernama Neomets, Duveld pun bilang jika Germa membantu Cross Guild dalam kekacauan yang sedang terjadi sekarang, maka mereka akan mendapatkan berbagai keuntungan. Jadi, kini Vinsmoke Judge, Caesar Clown, dan seluruh pasukan Germa sudah datang ke Pulau Karibari karena memang markas Germa itu merupakan markas yang bisa berlayar dan kebetulan sedang berada di dekat wilayah Pulau Karibari, sehingga tak heran mereka bisa sampai dalam waktu cepat. Kemudian mereka pun mulai menghancurkan beberapa kapal angkatan laut di area pantai dan pelabuhan, sehingga semua orang di sana tentu terkejut melihat kedatangan mereka. Pertempuran yang terjadi di sana terlihat sangat membagongkan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!